Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara membuat gugatan yang sederhana pada kasus perceraian di pengadilan agama. Biasanya digunakan di pengadilan agama Probolinggo. Kasusnya sudah saya buat seperti yang ada di layar ini. Kalian bisa baca sendiri. Menikah pada tanggal 20 Oktober 2010 di Kecamatan Sumber Hidup Kota Surabaya dengan kutipan akta nikah nomor sekian tertanggal 20 Oktober 2010. Yang menikah yaitu Ronaldo, terus kemudian perempuannya Susi. Sebelum menikah, Ronaldo dan Susi tinggal di rumah orang tua masing-masing, dikaruniai 2 orang anak yang bernama Hawa, lahir pada tanggal 8 September 2014. Berselang 2 tahun kemudian lahirlah anak kedua yang bernama Adam, lahir pada 3 April 2016. Permasalahannya sejak bulan Agustus 2017. Ini kasuistis. Nah, ini adalah kasusnya. Terus bagaimana cara membuat gugatan dari kasus yang seperti ini? Oke, mulai dari atas. Dalam membuat gugatan sederhana pada kasus perceraian, yang pertama kalian harus tulis adalah perihal. Dan ini harus menggambarkan perihal apa. Dalam hal ini adalah cerai gugat. Ini yang harus kalian bedakan. Cerai gugat itu yang memohon atau yang menggugat adalah istri, sedangkan cerai talak yang mengajukan adalah suami. Ini yang harus benar-benar kalian pisahkan antara cerai gugat dan cerai talak. Ini yang menjadi perbedaan di pengadilan agama, lain dengan halnya di pengadilan negeri. Kalau di pengadilan negeri cukup mengatakan gugatan perceraian atau gugatan cerai. Tapi di pengadilan agama, jika istri yang mengajukan itu namanya cerai gugat, dan jika suami yang mengajukan itu namanya cerai talak. Dari kasus yang sudah saya sampaikan, ini harus dituliskan tanggalnya, tanggal berapa dibuat dokumennya, tanggal berapa dibuat gugatannya, di mana terus tanggal berapa kepada. Ini yang berkaitan dengan kompetensi pengadilan. Jadi kompetensi pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili. Jika dalam kasus tersebut adalah ketika berbicara dengan kompetensi absolut, maka ini adalah kompetensi absolut dari pengadilan agama. Karena kasusnya perceraian beragama Islam, maka ini kompetensi dari pengadilan agama. Terus di mana kompetensi relatifnya? Kompetensi relatif dalam kasus tersebut adalah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kenapa Jakarta Selatan? Dari kasus tersebut ini saya sampaikan dasar hukumnya. Ini kalian bisa baca dasar hukumnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Ini sudah 2 kali diubah, tapi pasal 73
itu tidak pernah diubah sampai sekarang, artinya masih relevan dan masih digunakan. Ini kenapa di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam kasus tersebut, ini dasar hukumnya, pasal 73 ayat 1, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. Nah, ini jika yang kedua, ayat 2, dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka berlangsung atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Dalam kasus yang saya sampaikan di awal tadi, kenapa pemilihannya adalah Jakarta Selatan? Karena yang mengajukan gugatan atau istri itu berada di luar negeri, sedangkan suaminya ada di Jakarta Selatan. Maka penggunaannya adalah kenapa harus memilih kompetensi relatif di Jakarta Selatan, karena dasarnya adalah pasal 73 ayat 2 yang mengatakan bahwa dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, penggugat adalah istri, berkediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi kediaman tergugat. Nah, itu yang berkaitan dengan pemilihan kompetensi absolut dan relatif. Baru kemudian masuk pada identitas para pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang biasa digunakan di pengadilan agama. Baru kemudian identitas para pihak. Susi binti Susanto. Kenapa pakai nama binti? Karena dia adalah perempuan. Umurnya 38 tahun, agama Islam, pekerjaan dia tenaga kerja Malaysia, pendidikan terakhir S2. Kenapa S2? Karena dia adalah seorang notaris. Notaris tidak mungkin menjadi notaris kalau dia tidak menempuh S2 Magister Kenotariatan. Alamatnya di mana? Sesuai dengan kasus yang tadi, di Kota Johor. Terus kemudian Ronaldo, identitas tergugat Ronaldo bin Cristiano, umur 39 tahun. Ini sesuai dengan kasus tadi, manajer perusahaan elektronik, pendidikan S1, tinggal di Kota Jakarta Selatan. Disebut sebagai tergugat. Posita. Adapun alasan atau dalil-dalil yang mendasari gugatan penggugat untuk menceraikan tergugat sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut. Yang harus ditulis pertama adalah ini harus dibuktikan pertama adalah tentang perkawinannya, bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Oktober 2010 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Hidup Kota Surabaya dengan kutipan akta nikah nomor 1010/01 Romawi 10 2010 tertanggal 20 Oktober 2010. Bahwa penggugat dan tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Blok C nomor 111 Perumahan Elit Boyo Residence. Dalam pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama Hawa umur 6 tahun, Adam umur 4 tahun. Sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan penggugat. Bahwa semula rumah tangga antara penggugat dan tergugat dalam keadaan damai dan bahagia, namun sekitar bulan Agustus 2017 rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena ini kasuistis ya,
Ini tergantung nanti kasusnya seperti apa, ini kalian tulis. Karena dari kasus yang saya sampaikan di awal, ini saya kembangkan. Penyebabnya adalah tergugat tidak bekerja pasca pemecatan, tergugat tidak bertanggung jawab, tidak memberikan nafkah, penggugat sudah tidak ada rasa cinta lagi kepada tergugat. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya sekitar bulan April 2018 yang disebabkan tergugat tidak ada perubahan dan tetap dengan sikap dan pendiriannya semula sebagaimana terurai pada poin 4 yang di atas, yang akibatnya penggugat pergi meninggalkan tergugat dan pulang ke rumah orang tua penggugat, sehingga antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2018 hingga sekarang, sekitar 2 tahun lamanya. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah sedemikian rupa dan tidak mungkin untuk diteruskan lagi, maka lebih baik pernikahan antara penggugat dan tergugat diakhiri dengan perceraian saja. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, baru kemudian masuk pada petitum, apa yang diminta dari pengadilan. Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil sebagai terurai di atas, maka penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan talak 1 Bain Sugro tergugat Ronaldo bin Cristiano terhadap penggugat Susi binti Susanto, membebankan biaya perkara menurut hukum atau memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Demikian atas terkabulnya gugatan ini, penggugat menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggugat Susi binti Susanto. Ini adalah cara membuat gugatan yang sederhana dan biasa digunakan di praktek di Pengadilan Agama Probolinggo yang pernah saya lakukan atau yang pernah saya buat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Probolinggo. Jadi seperti ini formatnya yang sederhana dan ini digunakan di Pengadilan Agama Probolinggo. Dari gugatan ini, yang kesimpulan yang harus kalian pahami betul-betul adalah mengenai kompetensinya. Ini harus baca aturannya, baca dasarnya. Terus kemudian identitasnya para pihak harus jelas, nggak boleh salah, harus sesuai dengan buku nikah. Nama semuanya harus sesuai dengan buku nikah. Alamatnya harus tepat. Jika tidak tepat, nanti akan dikembalikan. Terus kemudian positanya, dasar-dasar mengajukan gugatan ini harus dibuktikan tentang perkawinannya, setelah perkawinan tinggal di mana, terus kemudian dikaruniai anak, baru kemudian permasalahannya seperti apa, kasuistis, baru kemudian di bawah terakhir adalah petitum, apa yang kalian minta dari Pengadilan Agama untuk diputuskan. Sekian dari saya, ini adalah cara membuat gugatan yang sederhana. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.